kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yeay. Kayaknya kurang semangat Kak Ica, coba sekali lagi. Dites sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Kita udah mau mulai ibadah nih Kak Ica ya, berarti adik-adik boleh disiapkan duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya dan buku tulis untuk mencatat cerita firman Tuhan ya Kak Ica. Iya benar Kak Ruth. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, adik-adik mari kita bersaat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Baik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik dibuka ya kidung jemaatnya nomor 353. Kita akan menyanyikan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Laskar Kristus, yeay! sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku datang. Lihatlah Dia prihatin menunggu. Kita akan mendengarkan khotbah dan doa pembuka. Adik-adik, kita akan memasuki potum. Untuk itu, adik-adik duduk yang rapi ya. Lipat tangannya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Haleluya. Adik-adik kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, tiada henti-henti kami mengucap syukur ya Bapak buat pagi hari yang indah ini. Kami telah berkumpul di gereja dan di rumah kami masing-masing Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapak. Kami tolak segala bentuk gangguan di dalam namamu Yesus Kristus. Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Masih semangat gak sih adik-adik di rumah? Masih Kak Ica. Oh, masih ya. Harus sukacita, harus semangat terus-terus ya di hari Minggu. Benar Kak Ica, terus kalau nyanyi harus semangat ya, jangan kan enggak banget ya Kak Ica. Iya. Kan mau ketemu Tuhan Yesus, jadi harus sukacita, harus semangat.
Nah, supaya sukacita gitu kita nyanyi aja Kak Ica. Bener tuh. Kita nyanyi apa Kak Ruth? Oke adik-adik kita akan mengangkat satu lagu pujian. Dua deh Kak Ica medley ya. Dengar dia panggil nama saya. Laskar Kristus. Yeay! Tepuk tangan ya semuanya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita angkat lagi lagu ini dari awal. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah berikan pula. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita ulang sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan mengucapkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua MT Silaban. Sebelum itu, mari kita menyanyikan satu lagu penyembahan Allah Peduli. Laskar Kristus, Yeay! dalam sikap sungguh-sungguh ya adik-adik. Terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Lagu ini dari awal. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri,
kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya bagi kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu Pau Graha Prima untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menguasai hati dan pikiran kami, Tuhan kiranya memberi kami hikmat, sehingga setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu juga Bapa, hamba-Mu sangat terbatas di dalam memahami dan menjabarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang tidak pernah terbatas menolong kami, menolong hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan dapat memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom anak-anak Sekolah Minggu Pau Graha Prima yang saat ini masih melaksanakan ibadah di rumah. Firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya kita dalam ibadah kita pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rasul Paulus memberikan dua gambaran tentang bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan. Rasul Paulus meminta yang pertama kepada kita berakar di dalam Dia. Dan yang kedua, Rasul Paulus juga meminta agar kita dibangun di dalam Dia. Kalau kita berbicara tentang akar, kita bisa melihat tanaman yang ada di sekeliling kita. Mungkin ada di depan pekarangan rumah kita. Kita tidak bisa memisahkan akar dari tumbuhan ini dengan batangnya, dengan daunnya, dan juga nanti akan ada ranting, ada dahan, ada bunga, dan juga pada suatu saat dia akan memberikan buah. Itu adalah suatu kesatuan. Sehingga kalau kita melihat tanaman-tanaman ini, dia tumbuh segar karena memiliki akar yang kokoh, sehingga akarnya dapat menyerap zat-zat makanan yang akan diproses di daunnya nanti, sehingga tumbuhan ini dapat tumbuh seperti yang kita lihat pada pagi hari ini. Rasul Paulus juga memberikan gambaran agar kita dibangun di dalam Tuhan. Kalau kita melihat suatu bangunan, yang pertama dibuat para tukang bangunan adalah mempersiapkan pondasi yang kokoh. Mengapa pondasinya harus dibikin kokoh? Mengapa juga akar tanaman harus ditanam? Ini semua mempunyai satu fungsi. Pondasi bangunan dari rumah yang kita tempati itu dibangun, digali dengan lubang yang sangat dalam, mungkin 1 meter. Mempunyai satu tujuan, agar rumah kita kokoh, sehingga saat ditiup angin, mungkin ada gempa, rumah kita juga tetap bertahan. Tanaman-tanaman yang kita miliki juga, kita harus menanam akarnya, sehingga tanaman kita dapat bertumbuh. Kalau kita melihat pohon-pohon di sekeliling kita,
Mungkin akar-akarnya juga akan sangat dalam. Sehingga saat pohon-pohon yang tinggi itu ditiup angin, pohonnya tidak gampang tumbang. Begitu juga dengan iman-iman orang percaya yang ada di Kolose. Pada saat itu mereka juga diperhadapkan pada suatu tantangan. Banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan di sana. Untuk menghadapi pengajar-pengajar palsu itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Suatu nasihat yang sangat luar biasa, yang juga sampai kepada anak-anakku sekolah minggu Pau Geraha Prima. Agar kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh keadaan yang terjadi pada saat ini. Kita harus tetap yakin, kita harus percaya, kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Bagaimana kita biar bisa bertumbuh di dalam Kristus? Apa yang harus kita lakukan? Dari firman Tuhan pada pagi hari ini kita dapat melihat 4 hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kita harus menerima Kristus sebagai Tuhan. Banyak orang di luar sana, mereka mengaku mereka mengetahui tentang Yesus, tetapi mereka belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya bagi kehidupannya. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita pagi hari ini, yang pertama, agar kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, agar kita tetap tinggal di dalam Kristus. Kehidupan kekristenan kita berbicara tentang hubungan. Bagaimana kita sebagai orang percaya, bagaimana hubungan kita dengan Yesus yang kita imani, yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Bagaimana jalannya? Bagaimana cara yang harus kita lakukan agar kita tetap tinggal di dalam Tuhan? Kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Setelah kita renungkan, baru kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang anak-anak kami mau lakukan, apakah itu tugas di dalam sekolah, kegiatan sekolah minggu, kegiatan bermain, tetaplah mendahulukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, berakar dan dibangun di dalam Dia. Kembali apa yang kami sampaikan di awal tadi, akar itu berbicara tentang kekuatan untuk berdiri. Kalau kita cabut pohon-pohon ini dari tanahnya, maka akan mengalami kematian. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita. Kalau iman kita, kalau kehidupan kita tidak lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tidak lagi memiliki kerinduan untuk memuji Tuhan, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang sia-sia. Kalau kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tadi, yang pertama. Yang kedua, kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita berakar dan dibangun di dalam Dia.
Artinya setiap saat kehidupan kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Jangan pernah menjauhi persekutuan dengan Tuhan. Memang di masa pandemi saat ini, ibadah sekolah minggu menjadi sangat terganggu, atau hampir 1 tahun kita tidak pernah lagi hadir ke gereja untuk kegiatan sekolah minggu karena pandemi Corona-19 ini. Tetapi itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk tetap datang memuji Tuhan. Melalui ibadah online yang kita lakukan saat ini, kita tetap boleh memuji Tuhan. Kita masih boleh tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada menjadi alasan gereja saat ini belum dibuka. Tidak menjadi alasan ibadah di gereja dibatasi, usia anak-anak tidak boleh. Tetapi gereja hadir di rumah kita masing-masing melalui ibadah online. Jadi anak-anakku yang rindu mendengar firman Tuhan, sediakan waktumu untuk selalu hadir, untuk selalu bersekutu, untuk selalu mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Poin yang keempat yang diinginkan oleh Rasul Paulus dari jemaat di Kolose, yaitu hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di tengah pandemi saat ini, banyak orang yang mengalami kesulitan. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, sakit penyakit. Dan kadang orang melupakan kehadiran Tuhan. Padahal sebagai orang percaya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalaupun ini kita harus beribadah secara online, kalaupun saat ini pembelajaran harus dilakukan secara online, anak-anak belum bisa hadir di sekolah, kita pun harus bersyukur. Kalaupun saat ini mungkin waktu bermain di luar sangat dibatasi, untuk bertemu dengan teman-teman sesama sekolah minggu pun tidak bisa. Tetapi itu pun harus kita syukuri. Di zaman teknologi saat ini, kita sudah bisa video call satu sama lain. Kita bisa melihat teman-teman kita bisa menyapa mereka. Kita boleh saling menguatkan. Kita boleh saling mendoakan. Kita pergunakan teknologi yang ada untuk selalu mengasihi, untuk selalu menyapa teman-teman kita sesama anak-anak sekolah minggu. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 disebut demikian, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Kita pun harus bersyukur. Kita harus meyakini jika saat ini para guru-guru sekolah minggu menjembatani pelayanan ibadah kita dengan cara online, itu pun harus kita syukuri. Kita doakan guru-guru sekolah minggu, komisi sekolah minggu, agar mereka juga semakin diberkati Tuhan di dalam pelayanannya, sehingga untuk hari-hari yang akan datang, pelayanan guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu juga semakin luar biasa.
dan melalui pelayanan guru-guru sekolah minggu Pau Graha Prima, anak Tuhan, anak sekolah minggu Pau Graha Prima semakin bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh bertumbuh, kami boleh berakar, kami boleh dibangun di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang dari kuasa kematian, yang dari kuasa maut kami. Bapa, biarlah kiranya ibadah yang kami lakukan hari ini Tuhan menjadi ibadah syukur kami kepadamu, karena Tuhan senantiasa memberkati kami, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami hingga saat ini Tuhan kami boleh ada seperti ini. Bapa, inilah kami anak-anak Tuhan yang rindu senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, meteraikan kebenaran firman Tuhan di dalam hati setiap anak-anak. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak sekolah minggu Pau Graha Prima, boleh tetap setia, boleh berakar dan dibangun di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah ucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk persembahannya bisa dilipat yang rapi, dimasukin ke dalam amplop, nanti dikasih ke mama papanya akan memberikan ke gereja. Baik adik-adik, sambil mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan lagu pujian Segala Puji Syukur. Tepuk tangan ya adik-adik. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak,
Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa-doa kita. Marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa, menaikkan doa syukur kami karena kasih setia-Mu, berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hingga saat ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, meteraikan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, agar firman ini Tuhan boleh bertumbuh dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tetap berakar, kami boleh dibangun di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa, dalam ibadah kami pagi hari ini kami telah mengumpulkan sebagian daripada berkat yang kami terima daripada Tuhan. Tuhan, kiranya memberkati persembahan kami ini, agar dapat dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja-Mu Pau Geraha Prima. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang terjadi saat ini. Tuhan, kiranya menolong Bapak Presiden kami beserta semua jajarannya Tuhan. Apapun tindakan yang mereka boleh lakukan untuk memutus mata rantai Corona-19 ini Tuhan, biarlah itu semua seizin Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami dalam segala tugas pekerjaan mereka Tuhan. Usaha bisnis orang tua kami, dimanapun mereka mencari nafkah kami Tuhan, menolong dan memberkati, agar orang tua kami Tuhan dapat mencukupkan segala keperluan kami setiap saat. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap Tuhan di Pau Geraha Prima ini. Mereka masih kecil Tuhan, masih dalam pertumbuhan, masih duduk di dalam bangku sekolah. Tuhan, kiranya memberkati mereka, tumbuh kembang mereka kami serahkan di tangan-Mu. Tuhan, memberkati masa depan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia datang kepada-Mu. Bapa, kami juga berdoa memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Lah doa syukur kami Bapa yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa, maka demikianlah kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Maka anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.